Selamat datang kembali. Kali ini kita kembali bersama Syed Muhammad Marandi, profesor dari Universitas Teheran, sekaligus mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Terima kasih sudah bergabung lagi dalam program ini. Terima kasih Azidu Twinale, Glenn. Selamat menjadi Grant tetap bisa persentingan dengan tualet Anda. Sekarang kita bisa lihat, Amerika Serikat benar-benar kembali terlibat dalam perang barunya melawan Iran. Sepertinya, perang ini akan meningkat lebih jauh dari serangan-serangan yang kita lihat di putaran sebelumnya. Kita juga melihat kemungkinan perang ini meluas, karena Yaman kini ikut terlibat. Yang berarti, Laut Merah bisa ditutup. Arab Saudi jadi jauh lebih rentan sekarang. Dalam beberapa hari terakhir, tampaknya Iran banyak memusatkan serangannya ke Bahrain dan Kuwait. So, have you tahu metodika memahami situasi ini, ya perang yang sedang berlangsung ini? Jadi, top hord kudlit Israel. Bagaimana menanggapi misalnya sket nemang skew? Ay fambur sedanere makal tinis. What is the objective of the US this time around? Well, the Iranians, Jadi begini, Iran, seperti yang Anda tahu, dan seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, setelah penandatanganan nota kesepahaman itu, mereka sebenarnya tidak pernah percaya bahwa Amerika Serikat akan memenuhi kewajibannya. Itu memang bukan sesuatu yang diandalkan siapapun di sana. Jadi yang mereka lakukan adalah memanfaatkan waktu singkat ketika nota kesepahaman itu masih dianggap sedikit kredibel untuk mengekspor banyak minyak. Iran sudah menimbun banyak minyak di kapal-kapal tanker di Teluk Persia yang tidak bisa berlayar karena blokade Amerika Serikat. Begitu nota kesepahaman itu ditandatangani, puluhan juta barel langsung dikirim ke pasar Asia. Setelah itu, Iran mulai mengosongkan semua cadangan minyak yang ada di darat dan mengirimkannya keluar, sambil mendatangkan kapal-kapal yang membawa pasokan, karena pelabuhan Iran sempat diblokir selama 2 bulan. Jadi, pasokan penting yang dibutuhkan pun diimpor, sementara minyak dan ekspor lain yang terkait energi dikirim keluar. Itu mungkin hal paling penting yang muncul dari nota kesepahaman untuk Iran. Tentu saja Amerika Serikat mendorong agar minyak bisa keluar dari selat itu, dan krisis energi memang agak mereda sebagai akibatnya. Tapi tetap saja, kekurangan energi secara global masih sangat terasa bagi kita semua. Karena selama berbulan-bulan setiap hari ada kekurangan yang terus menumpuk. Dan itu bukan cuma minyak dan gas alam cair, tapi hampir semua hal. Sebenarnya, kekurangan minyak justru bisa ditangani sedikit lebih baik dibanding yang lain. Karena kapal tanker minyak secara tidak seimbang lebih banyak yang keluar dari Teluk Persia. Sementara produk dan barang lain yang penting bagi ekonomi global tertinggal jauh di belakang. Sekarang tentu saja perdagangan itu sudah ditutup. Jadi seperti yang sudah diduga, Amerika mulai melanggar kesepakatan itu. Mereka menolak menyerahkan aset Iran yang dicuri. Mereka menolak memaksa Israel keluar dari Lebanon. Padahal itu semua adalah komitmen mereka. Mereka juga menolak berhenti mengancam Iran. Padahal itu bagian dari kesepakatan. Mereka malah memperluas sanksi, itu pelanggaran lain. Mereka membatalkan pencabutan sanksi atas ekspor minyak Iran. Pelanggaran lain dari perjanjian itu. Jadi pada akhirnya satu-satunya hal yang tersisa hanyalah pengepungan. Padahal seharusnya tidak ada pengepungan. Mereka ingin bisa mengambil minyaknya, tapi mencegah Iran mendapat manfaat dari nota kesepahaman itu. Lalu mereka tentu saja membuka koridor itu, yang jelas melanggar pasal 5, karena mereka ingin melemahkan otoritas Iran atas perdagangan tersebut, yang sebenarnya sudah diakui dalam pasal 5 nota kesepahaman itu. Jadi selama beberapa minggu, pihak Iran terus memperingatkan Amerika. So for a couple of weeks, the Iranians kept warning the Americans. They warned tankers not to use the American. Mereka memperingatkan kapal tanker agar tidak menggunakan koridor Amerika. Tapi negara-negara yang membantu Amerika Serikat dalam perang, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, malah mengirim kapal tankernya lewat koridor itu. Dengan kata lain, mereka berusaha melemahkan Iran bersama Amerika Serikat.
Akhirnya, setelah berulang kali memberi peringatan, Iran terpaksa menyerang beberapa kapal tanker, dan Amerika membalas dengan membombardir Iran, yang jelas merupakan pelanggaran lain. Jadi pasal 5 dilanggar karena Amerika membuka koridor mereka sendiri, yang bertentangan dengan perjanjian, lalu mereka juga membombardir Iran, dan sekarang mereka menutup selat itu dengan pengepungan. Jadi setiap elemen dalam nota kesepahaman itu telah dirusak oleh Amerika. Tujuan Amerika tentu saja adalah karena mereka kalah dalam perang 40 hari, perang Ramadan. Mereka kalah dalam perang pengepungan. Mereka juga kalah di meja perundingan. Apa yang coba dilakukan Trump adalah melemahkan nota kesepahaman itu dan memenangkan perang dengan cara menipu Iran. Jadi mereka berharap Iran tidak akan menjalankan kewajibannya. Mereka ingin menguasai Selat Hormuz, dan dalam bayangan mereka, melemahkan Iran, sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Tapi Iran kembali melawan. Mereka mengatakan tidak akan membiarkan Amerika menguasai selat itu. Dan pertempuran yang kita lihat sekarang, perang yang sedang terjadi saat ini, adalah perang memperebutkan Selat Hormuz. These days is the war over the Strait of Hormuz. The Americans are planning an invasion. Orang-orang Amerika sedang merencanakan invasi. Saya tidak bilang itu pasti akan terjadi. Saya juga tidak bilang itu pasti akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tapi mereka memang punya rencana untuk invasi. Apakah rencana itu akan dijalankan atau tidak, kita lihat saja nanti. Sementara itu, seperti yang Anda sebutkan, fokus serangan Iran ada di Bahrain. Alasannya, karena di sanalah sebagian besar aset militer Amerika ditempatkan untuk kemungkinan invasi darat. Tapi tentu saja Iran juga menyerang target-target Amerika di Yordania, di Qatar, dan di Irak. Dimanapun mereka merasa perlu menyerang, mereka akan menyerang. Kali ini, Iran juga menyerang aset Amerika di Oman, karena Oman digunakan untuk melawan Iran. Tapi memang begitulah situasinya sekarang. Amerika Serikat tentu saja jauh lebih kesulitan menghancurkan target-target Iran. Karena seperti yang kita tahu, banyak target Iran berada jauh di bawah tanah. Aset-aset pentingnya, kalau Iran mau menembakkan rudal atau drone, mereka tidak menyimpannya di dalam gedung atau menumpuknya di satu tempat. Mereka hanya mengeluarkan apa yang dibutuhkan, menembakkannya, lalu kembali ke pangkalan. Atau mereka memadang rudal dan drone yang berbeda. Membakar di berbagai lokasi, terus terkait bersih, sepantan, supaya afsuk membom dalam jumlah besar. Semua sudah tersebar di Iran dan ditempatkan di bawah tanah. Everything has been spread out in Iran and placed underground. So the Americans, when they strike, they're not able to. Jadi kalau Amerika menyerang, mereka sebenarnya nggak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, semua aset Amerika ada di darat, bukan di bawah tanah. Dan membangun pangkalan bawah tanah itu hampir mustahil. Kalaupun mereka memutuskan untuk membangunnya, itu bakal butuh waktu bertahun-tahun. Tapi di beberapa negara, hal itu memang nggak mungkin dilakukan. Alasan Iran begitu banyak pangkalan bawah tanah yang efektif tanpa bisa dihancurkan oleh Amerika, adalah karena Iran punya wilayah yang sangat bergunung-gunung. Dan di daerah pegunungan, pangkalan bawah tanah jadi jauh lebih kuat. Tapi di daerah datar dan di pulau-pulau, kondisi tanahnya nggak memungkinkan untuk melindungi aset di bawah tanah dengan mudah. Jadi negara-negara seperti Qatar, Bahrain, Kuwait, pesisir Arab Saudi, dan sebagian besar Uni Emirat Arab, ya, itu memang nggak bisa dilakukan. Tapi bagaimanapun juga, kalau mereka mau, mereka pasti akan cari cara. Nah, Iran punya keunggulan di situ. Bagi Iran, menghancurkan aset Amerika Serikat itu relatif mudah. Yang perlu mereka lakukan adalah menghancurkan sistem peperangan elektronik. Lalu mereka tinggal menyerang bangunan, hanggar, atau apapun yang jadi target mereka. Jadi Iran memang punya keunggulan itu. Dan tentu saja, Iran sudah mengumpulkan rudal dan drone selama puluhan tahun. Bahkan sekarang pun saat tadi malam mereka memperkenalkan rudal baru ke medan perang. Dan ingat, dulu Amerika, terutama Trump, sempat bilang kalau mereka sudah menghancurkan semua rudal dan drone milik Iran. Trump in particular was saying that they've wiped out all of Iran's missiles and drones. The Iranian
strikes on U.S. targets. Serangan Iran terhadap target-target Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir sangat berat. Mereka terus menembakkan rudal dan drone ke berbagai wilayah, menyasar target-target Amerika. Jadi kita berada di situasi seperti sekarang, dan belum jelas kemana arah perkembangan ini. Iran bertekad memastikan bahwa pembatasan di selat itu tidak dicabut sampai Amerika Serikat melaksanakan kewajibannya sesuai nota kesepahaman. Mau disebut nota kesepahaman atau apapun, itu tidak penting. Iran menginginkan bahkan menuntut agar Amerika Serikat memaksa Israel keluar dari Lebanon, menghentikan serangan yang mereka sebut genosida, mengembalikan aset-aset yang dicuri dan hal-hal lain semacam itu. Kalau tidak, saya cukup yakin perdagangan melalui Selat Hormuz tidak akan kembali normal, bahkan kalau Amerika menghentikan permusuhan, termasuk permusuhan militer. Well, what do you see being the relevance of Yemen's Menurut Anda, seberapa relevan keterlibatan Yaman dalam hal ini? Karena sekali lagi, kita melihat banyak negara ikut terlibat, tapi Yaman tampaknya sangat penting, terutama karena letak geografisnya. Tapi tentu saja, kita juga harus melihat faktor geografis sekaligus kemampuan mereka. Apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan? Jadi menurut Anda, sejauh mana Yaman bersedia terlibat? Kalau kita menilainya seperti apa dan kemampuan Yaman untuk berkontribusi dalam perang ini? What would be both the intentions as well as the capabilities of Yemen to contribute to this war? I think Yemen and Iraq are both very important. In Iraq, Saya pikir Yaman dan Irak sama-sama sangat penting. Di Irak, kita melihat saat pemakaman Ayatollah Khamenei di kota suci Najaf dan Karbala, jutaan orang hadir, kerumunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam acara seperti ini, seperti yang Anda tahu, pihak Barat tidak bisa meremehkannya. Dulu, setiap kali ada kerumunan besar di Iran, mereka akan bilang ribuan orang berkumpul, kadang mungkin puluhan ribu. Saya jarang sekali mendengar mereka menyebut ratusan ribu. Tapi kali ini, mereka mengakui bahwa jutaan orang ikut serta di Teheran. Kalau tidak salah, sekitar 15 atau 16 juta orang. Dan di Mashhad dan Qom di Iran, totalnya sekitar 40 juta orang yang berpartisipasi. Acara itu berlangsung selama 3 hari, sedangkan di Irak juga ada jutaan orang yang hadir. in Iraq, though, you had many millions of people. And that, I think, shows where the sentiment. Dan menurut saya, itu menunjukkan di mana sebenarnya perasaan rakyat Irak berada. Kalau perang ini meningkat, itu pada dasarnya berarti perlawanan Irak mendapat mandat. Sejauh ini perlawanan Irak tidak seaktif 4 bulan yang lalu. Jadi jelas bahwa poros perlawanan Iran dan sekutunya belum naik terlalu jauh di tangga eskalasi. Hal yang sama juga terjadi di Yaman. Yaman ini sebenarnya negara yang unik, karena kalau saya jadi pihak Saudi, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi Iran berhasil memecah blokade terhadap rakyat Yaman. Saya ingat ada seorang mantan pejabat militer Amerika yang bercerita, dia berada di kapal Angkatan Laut Amerika yang menegakkan blokade di Yaman, dan mereka menangkap sebuah perahu kecil yang menyelundupkan obat-obatan untuk rakyat Yaman. That was smuggling in medicine for Yemen, and they just took the medicine and dumped it into the sea. Dan mereka begitu saja membuang obat-obatan itu ke laut. Jadi beginilah cara Amerika Serikat, negara-negara Barat, dan rezim Arab di kawasan kita memperlakukan Yaman. Mereka berusaha membuat rakyatnya kelaparan, berusaha membuat mereka menderita sebisa mungkin. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan Gaza. Perang di Yaman yang berlangsung selama bertahun-tahun dilakukan oleh Saudi dan Emirat dengan dukungan banyak negara lain adalah perang genosida seperti di Gaza. Tapi perang itu gagal. Iran berhasil mematahkan blokade. Mereka mengirim pesawat penumpang ke Yaman untuk memfasilitasi perjalanan para pejabat Yaman yang akan menghadiri pemakaman di Iran. Dan ketika pesawat itu kembali, pihak Saudi membombardir Bandara Internasional Sana'a, bandara internasional di ibu kota. The capital's international airport. And that put the Iranian plane at risk. But also, Dan itu membuat pesawat Iran berada dalam bahaya, tapi juga membahayakan warga Yaman. Lalu Yaman membalas. Jadi ketegangan antara Arab Saudi dan Yaman semakin meningkat. Dan itu kabar buruk bagi Arab Saudi. Itu juga kabar buruk bagi Amerika Serikat. Ada yang mengatakan bahwa pihak Amerika menekan Saudi untuk melakukan serangan ini.
Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya tidak punya informasi apapun. Tapi saya mendengar hal itu dari beberapa orang yang secara umum bisa dibilang cukup kredibel. Namun saya tidak punya bukti. Jadi situasi di Laut Merah sekarang jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya karena meningkatnya ketegangan antara Yaman dan Arab Saudi. Lalu apa yang bisa dilakukan Yaman? What can Yemen do? Well, they can stop the flow of oil. Mereka bisa dengan mudah menghentikan aliran minyak dari Laut Merah ke pasar Asia kalau mereka menyerang salah satu kapal supertanker. Bahkan kalau hanya satu supertanker yang kena, dampaknya ke perdagangan akan sangat besar. Karena perusahaan asuransi dan perusahaan kapal tanker pasti akan mempertimbangkan ulang untuk mengirim kapal mereka ke Laut Merah. Kalau mereka menyerang aset minyak dan energi Arab Saudi, itu juga akan jadi bencana besar. Kita ingat, yang mengakhiri perang kotor melawan Yaman di akhir tahun ke-7 itu adalah ketika pasukan bersenjata Yaman mulai melawan balik. Mereka sudah punya kemampuan drone dan rudal, jadi mereka menghancurkan kemampuan ekspor Arab Saudi, dan akhirnya Saudi dengan cepat menerima gencatan senjata. Jadi bisa diasumsikan, kemampuan yang mereka miliki waktu itu belum hilang. Jadi kalau mereka menyerang kemampuan ekspor minyak Arab Saudi, itu bakal jadi bencana besar. Bukan cuma buat Saudi, tapi juga buat Amerika Serikat. Karena itu saya pikir tekanan Amerika terhadap Arab Saudi untuk melakukan serangan ini adalah langkah yang bodoh. Sekarang, dengan Selat Hormuz yang ditutup, kalau terjadi sesuatu pada ekspor Saudi yang jumlahnya sekitar 3-4,5 juta barel per hari, tergantung perkiraan, saya rasa harga minyak akan naik tajam. Tapi sejauh ini, kita belum melihat Yaman melakukan hal itu. Kita juga belum melihat perlawanan di Irak bergerak dan belum melihat perlawanan di Yaman bergerak. Melihat di Irak, Iran ingin mengendalikan sekali terlalu di Seoul. Escalation rather than carry out all-out war. Seperti yang Anda bilang, perang yang berlangsung bertahun-tahun melawan Yaman akhirnya berakhir ketika Yaman berhasil menargetkan kepentingan ekonomi Arab Saudi. Dan ketika Trump, sepertinya dengan agak enggan menandatangani nota kesepahaman itu, dia juga menyinggung soal kebutuhan untuk mendapatkan pasokan energi lewat Selat Hormuz. Karena saat itu Amerika Serikat hanya punya cadangan minyak untuk beberapa minggu saja. Jadi jelas, tekanan ekonomi di sini sangat penting, apalagi kalau berhadapan dengan negara besar, kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Tapi, perang itu sendiri belum lama berakhir. Jadi, bagaimana kondisi ekonomi sekarang? Seberapa banyak minyak yang berhasil didapatkan Amerika? Dan apakah mereka bisa bertahan selama beberapa bulan ke depan? Saya cuma penasaran, gimana sebenarnya kondisi ekonomi global sekarang? Karena waktu saya mencoba menilai kemana arah perang ini akan berjalan, kita bisa lihat kemampuan yang berhasil dikumpulkan oleh Amerika, juga Iran, jenis senjata apa yang mereka kembangkan. Tapi ada juga soal ketahanan ekonomi. Seperti yang tadi Anda bilang, Iran berhasil mengirim banyak kapal mereka. Tapi, secara keseluruhan, gimana keadaan ekonomi global saat ini? Itiuganay of sining alma mujkups permit, seperti defense. Stabutun remark to own the matu pembahalan minyak kita niknin. Tapi waktu yang terseka, this sportness. Lucunya adalah, kalau saja Amerika Serikat membiarkan nota kesepahaman itu berjalan, sekarang aliran minyak sudah kembali normal. Tapi mereka mencoba mengambil kendali, mereka berusaha melemahkan Iran, dan akhirnya kita ada di situasi seperti sekarang. Selama beberapa waktu, menurut wawancara fans sendiri, kita anggap saja angka yang dia sebut benar, 20 juta barel minyak per hari keluar dari Teluk Persia. Saya tadi persuk Laut Merah belum berarti jumlah mereka Teluk Persia ditsempol persuk kereta global selama periode itu lebih banyak dari biasanya. Tidak nengkitung Laut Merah, dan yang bisa masuk aku. And there, it's logical. I mean, it's possible because Maksud saya begini, hal itu mungkin saja terjadi
Karena kapal-kapal tanker itu memang sudah berada di Teluk Persia dan sudah penuh dengan minyak. Jadi mereka tinggal menunggu waktu untuk berangkat. Tapi produksi baru belum tentu sedang berlangsung. Jadi selama beberapa hari atau beberapa minggu, semua tanker itu bisa saja berangkat dengan cepat. Tapi setelah itu, kita harus lihat apakah akan ada tanker baru yang masuk ke Teluk Persia dalam jumlah yang cukup, dan apakah produksi di negara-negara di kawasan itu bisa kembali normal. Jadi bisa saja terjadi lonjakan mendadak dalam jumlah minyak yang ada dan yang keluar lewat Selat Hormuz, tapi itu belum tentu bisa bertahan lama. Dan sejauh yang saya pahami, juga dari apa yang saya dengar dari para ahli, kondisi seperti itu memang tidak berkelanjutan. What I've heard from experts, it isn't sustainable. But if it's, let's say, 20 million barrels a day, Tapi kalau misalnya produksinya 20 juta barel per hari, bahkan lebih tinggi dari biasanya, itu tetap nggak akan banyak berpengaruh, karena kekurangannya sangat besar, dan konsumsi harian juga nggak berubah drastis. Jadi paling banyak katakanlah 3 atau 4 juta barel tambahan per hari masuk ke pasar selama misalnya 3 minggu. Selama periode ketika Selat Hormuz kembali ditutup, menurut saya jumlahnya kira-kira seimbang. Jumlah tambahan yang sempat masuk ke pasar sekarang sudah tertutupi oleh penutupan perdagangan dalam beberapa hari terakhir. Jadi untuk saat ini, setiap hari perdagangan ini masih tertutup. Situasinya akan makin berbahaya. An increasingly dangerous situation. Because as you rightly pointed out, when Trump was attacked by... Karena seperti yang kamu bilang tadi, waktu Trump diserang habis-habisan soal nota kesepahaman itu, soal memberi Iran semua yang mereka mau, dan menerima semua tuntutan Iran, dia bilang kita cuma punya cadangan minyak untuk 4 minggu lagi. Dia juga mencontohkan Herbert Hoover dan masa depresi besar, dan dia nggak mau memimpin negara dalam situasi seperti itu. Jadi kalau kita lihat, waktu itu memang ada sedikit tambahan minyak yang keluar dari Teluk Persia karena sudah siap di kapal tanker. Tapi sekarang, nggak ada lagi yang keluar. Jadi menurut saya, mulai sekarang, kekurangan minyaknya kembali ke kondisi seperti saat Trump membuat pernyataan itu. We go back to where we were when Trump made that statement. Let's say 4 weeks of supplies. Again, this is just... Katakanlah persediaan cukup untuk 4 minggu. Sekali lagi, ini cuma perkiraan umum. Tapi saya rasa situasi seperti ini nggak bisa bertahan lama. Bisa jadi lebih dari 4 minggu. Maksud saya, Trump kan bukan orang yang dikenal jujur. Bisa saja dia bilang 4 minggu cuma untuk menakut-nakuti supaya orang berhenti mengkritik nota kesepahaman itu. Bisa 6 minggu, bisa 8 minggu. Tapi krisisnya makin parah dari hari ke hari. Dan Glenn, ada hal lain juga. Selama beberapa minggu ini, sekitar 3 minggu ketika minyak keluar dari selat itu, pertama, jumlah kapal tanker yang masuk ke selat jauh lebih sedikit. Itu penting banget untuk masa depan. Dan kedua, sebagian besar tanker justru keluar, sementara yang masuk jumlahnya makin sedikit. Jadi ke depannya, kalau nanti ada kesepakatan dan selat itu dibuka, proses untuk mengeluarkan minyak akan butuh waktu lebih lama. Selain itu, fakta bahwa negara-negara ini sudah sempat mulai mengekspor lagi, lalu sekarang harus menghentikannya lagi, akan menimbulkan kerusakan tambahan pada sumur-sumur minyak. Jadi dampak dari memulai kembali situasi ini akan cukup besar. Dan saya pikir konsekuensi jangka panjangnya akan tetap terasa. Bahkan kalau situasinya nanti bisa diselesaikan. Tapi kali ini saya tidak melihat Iran akan menormalkan kembali perdagangan hidrokarbon ini dalam waktu dekat, kecuali Amerika Serikat memenuhi kewajiban mereka sesuai nota kesepahaman. Baik itu dalam kerangka nota kesepahaman atau di luar itu, kali ini Iran tidak akan membuka kembali tanpa mendapatkan konsesi besar. Saya senang kamu menyinggung hal itu, karena memang itu juga pertanyaan saya. Sekarang, bagaimana peluang diplomasi? Dari yang saya pahami, di Iran, ya, sebut saja kelompok garis keras, mereka sudah memberi peringatan. Mereka, seperti yang kamu bilang, memprediksi bahwa Amerika Serikat tidak akan menjalankan nota kesepahaman itu. Dan pada dasarnya, itu menjadi alasan untuk melanjutkan pertempuran. Kelihatannya ya, argumen mereka terbukti benar. Amerika Serikat memang tidak menepati kesepakatan itu. Jadi bisa diduga, pandangan yang lebih keras di Tehran
akan mendapat dorongan sebiu. Lalu, seberapa besar keinginan diplomasi saat ini? What is the possibility now of diplomacy? Because, well, again, if you want to put Karena, ya kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, itu adalah JCPOA, yang sebenarnya tidak pernah dijalankan oleh Amerika Serikat. Lalu mereka menarik diri. Setelah itu, ada 2 serangan terhadap Iran. Padahal saat itu, dikatakan mereka hampir mencapai kesepakatan. Jadi kesannya diplomasi cuma dipakai sebagai alat untuk mengatur ulang dan membentuk medan pertempuran agar lebih menguntungkan. Nah, dengan kondisi di mana diplomasi sekarang sudah, bisa dibilang, hancur atau sangat melemah, apa pendekatan Iran sekarang terhadap pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat? Karena di satu sisi, ya, saya juga tidak akan percaya pada Amerika kalau saya berada di Teheran. Tapi di sisi lain, pada akhirnya, tetap harus ada pembicaraan untuk mengakhiri semua ini. To put an end to this whole thing. It's interesting. Kamu tahu, ini menarik, dan kamu benar sekali. Memang ada perpecahan dan kita sudah pernah membahas ini sebelumnya, di Iran, soal arah yang harus diambil ke depan. Setelah penandatanganan nota kesepahaman itu, muncul perbedaan pandangan tentang bagaimana menghadapi Amerika Serikat. Ada yang bilang, nota kesepahaman itu sudah cukup baik. Kita bisa ekspor minyak dan impor apa yang kita butuhkan. Dan kalau Amerika tidak mematuhi kesepakatan itu, ya kita cukup menahan diri untuk tidak melonggarkan pengawasan di Selat Hormuz. Tapi ada juga yang berpendapat, seharusnya kita terus melanjutkan perang dan tidak menandatangani nota kesepahaman itu. Jadi siapa yang benar dan siapa yang salah? Now, who was right and who was wrong? I think all of them there was a consensus. Saya rasa semua orang sepakat bahwa nota kesepahaman itu nggak akan bertahan lama. Tapi ada perbedaan pendapat soal kenyataan bahwa nota itu tetap ditandatangani, bahwa pihak Iran setuju dengan perjanjian itu. Sekarang perbedaan itu makin kecil karena kita sudah kembali berperang. Jadi politik di Iran jadi lebih bersatu. Nah, Vance bilang sesuatu tadi malam di acara Rogan, di acara Joe Rogan. Omongannya nggak masuk akal. Dia bilang di Iran ada 2 faksi. Yang satu dianggap rasional, yang satu lagi gila. Dan yang rasional katanya berpendapat seharusnya kita nggak menyerang. Itu mana kos? Maksud saya begini, di Iran tidak ada hal yang terjadi tanpa mandat dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Pasukan garda, militer, tidak ada yang punya wewenang untuk begitu saja menembakkan rudal, mengirim drone, atau hal semacam itu. Itu jelas tidak akan terjadi. Dan seperti yang saya katakan, satu-satunya alasan Iran menyerang kapal-kapal itu adalah karena Amerika melanggar nota kesepahaman yang berlaku untuk kapal-kapal tersebut. Pemerintah yang mengendalikan kapal-kapal itu membantu Amerika dalam pelanggaran itu. Dan Iran tidak akan menerima hal itu. Karena kalau mereka membiarkan Amerika merusak kesepakatan, maka Amerika juga akan merusak posisi mereka. Jadi, politik Iran saat ini bersatu, lebih bersatu dibandingkan seminggu yang lalu. Di sisi lain, kalau kamu, dan saya yakin kamu sudah, kalau kamu dengar apa yang dikatakan J.D. Vance di acara itu, jelas sekali kalau politik di Gedung Putih tidak sepenuhnya kompak. J.D. Vance terdengar seperti berbicara dengan bahasa yang sangat berbeda dari Trump dan orang-orang di sekitarnya. Tapi selain itu, kita juga melihat upaya Trump untuk mendapatkan tambahan anggaran perang. Upaya Menteri Perang untuk menaikkan anggaran itu mendapat perlawanan keras dari Partai Demokrat karena mereka melihat masyarakat Amerika menolak perang tersebut. Dan Partai Demokrat secara tidak seimbang bahkan hampir seluruhnya menentang perang itu. Jadi di situ terlihat jelas ada perlawanan. Kalau perlawanan itu terus berlanjut, itu akan menyulitkan Trump untuk melanjutkan perang karena dia butuh dana tambahan. Jadi Vance tampaknya tidak sepenuhnya sejalan dengan Trump. Senat dan DPR bisa saja menimbulkan masalah bagi Trump untuk meneruskan perang itu. Sementara situasi politik di Teheran sekarang terlihat lebih bersatu sejak perang dimulai. Di Amerika Serikat justru tampak jauh lebih terpecah. Dan menurut saya, itu bahwa peluang di masa depan untuk memaksa Amerika Serikat mengubah kebiasaan.
Tapi untuk saat ini, pihak farid pangin imsi. Saat tidak boleh ginspit akan memusuh time waktu world dekat. I don't think that we're going to have a ceasefire anytime soon. I think that this is going to continue for a while. Saya rasa ini akan terus berlanjut untuk sementara waktu. Lalu, yang diinginkan Iran adalah agar Amerika Serikat benar-benar menjalankan kesepakatan itu atau memenuhi tuntutan tertentu. Iran tidak akan menerima dokumen baru apapun. Mereka akan bilang laksanakan dulu ini, lalu pergi. Baru setelah itu hubungan dagang bisa dinormalisasi. Sekarang, Trump mungkin akan bilang bahwa dia sudah berbicara dengan teman-teman Iran khayalannya atau para pemimpin Iran khayalannya dan how mereka memberi skep tomado, bahkan hadiah besar-besar in Mabur. Lalu dia bisa ganti untuk membenarkan langkah mundur berikutnya. Mungkin saja gitu. Tapi saya tidak melihat Iran akan kembali ke gear pertama sekali sebelum ada dakwaan nyata. At all until action is taken. So it doesn't matter to the Iranians what the Americans say. Jadi bagi pihak Iran, apapun yang dikatakan Amerika tidak terlalu penting. Seperti yang saya bilang tadi, Iran memang sudah tidak percaya pada mereka sejak dulu. Menurut Iran, nota kesepahaman itu memberi peluang untuk segera memasok kebutuhan dan mengekspor minyak. Karena itu, saya rasa dalam beberapa hari ke depan, saya akan sangat terkejut kalau Amerika Serikat menghentikan operasinya. Tapi bahkan kalau Amerika benar-benar berhenti, saya yakin Iran akan tetap menutup Selat Hormuz sampai Amerika menjalankan apa yang sudah dijanjikan. Mau disebut nota kesepahaman atau apapun namanya, Iran ingin tuntutan mereka dipenuhi. Kalau tidak, aliran minyak dan apapun yang lewat selat itu tidak akan berjalan bebas. Or anything else through the strait. Well, I just want to circle back to something you said earlier on. That is, Baik, saya ingin kembali ke sesuatu yang Anda sebutkan tadi, yaitu bahwa situasi di Irak juga banyak berubah akibat perang ini. Dan memang saya melihat beberapa laporan yang menyebutkan ada pertempuran di dekat perbatasan Irak dengan Kuwait. Saya jadi ingin tahu, seberapa penting sebenarnya posisi Irak di sini. Karena kalau kita pikir dari sudut pandang Amerika Serikat, idealnya, dan saya tidak bilang itu sudah mustahil, tapi idealnya mereka ingin menggunakan pasukan darat. Biasanya mereka berperang lewat perantara, menggunakan pihak lain. Misalnya, mereka menggunakan orang Ukraina melawan Rusia, atau orang Filipina misalnya melawan Tiongkok. Nah, secara ideal, Irak bisa saja menjadi alat bagi Amerika Serikat untuk digunakan lagi melawan Iran. Anda, sebagai veteran perang Irak-Iran, tentu sudah sangat paham soal itu. Tapi sekarang, apa relevansi Irak? Apakah mereka bisa berperan penting dalam perang ini di pihak Iran? can they play a significant role in this war on the side of Iran? Yes, no doubt. I mean, the Americans. Ya tidak diragukan lagi. Maksud saya orang Amerika memang menggunakan proksi untuk melawan Iran. Teroris Kurdi di utara Irak dan kelompok teroris lainnya. Mereka ada di sana, dilatih di sana dan dibiayai. Pemerintah lokal Irak, yaitu pemerintah Kurdi, menoleransi mereka. Jadi mereka punya pangkalan dan Iran membombardir mereka hampir setiap hari. Selain itu ada juga unsur Wahabi, Salafi, dan Takfiri di Balochistan, Pakistan, wilayah yang memang tidak terlalu dikendalikan oleh pemerintah Pakistan. Mereka dilatih di sana, lalu melakukan operasi di Iran. Dan kita melihat aktivitas yang meningkat di dua wilayah ini dibandingkan di wilayah Pakistan lainnya. Tapi kelompok-kelompok ini tidak akan mampu melakukan hal besar. Mereka tidak punya kemampuan itu. Jumlah mereka juga sedikit. Are small. So if the Americans want to carry out a land operation, Jadi kalau Amerika ingin melakukan operasi darat, mereka sebenarnya nggak harus melakukannya sendiri. Dan tempat-tempat di mana Amerika sedang bersiap atau sudah berusaha mempersiapkan diri untuk kemungkinan operasi darat, itu ada di Kuwait dan Bahrain. Karena itulah mereka diserang secara tidak seimbang. Apapun yang bisa dikaitkan dengan operasi darat melawan Iran sedang dibom di dua negara itu. Nah ini penting, Glenn. Dari yang saya dengar dari orang-orang Iran yang paham soal militer, pengeboman Amerika terhadap Iran dilakukan dengan cara yang cocok untuk invasi darat. Sasaran-sasaran dan lokasi yang dibom itu lebih sesuai untuk pertahanan darat. Now,
Masalahnya, alasan kenapa ini agak mengejutkan buat saya dan juga buat militer Iran adalah karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk operasi darat. Panas dan kelembapan di semenanjung Arab dan Teluk Persia sedang sangat tinggi. Suhunya ya sekitar 40 derajat ke atas, bahkan bisa sampai 50 derajat lebih dan kelembapannya hampir 100%. Terutama di sisi seberang dan di sekitar Teluk Persia. Soal Ikaita Small yang langsung berbaisung batas dengan teluk. Jadi kalau orang Amerika mau merebut pulau-pulau di sana, itu akan jadi neraka di bumi. So if the Americans want to take islands, it will be hell on earth. They'll be in their uniforms and they'll be carrying Mereka akan mengenakan seragam dan berlari. Di siang hari, itu sangat berbahaya untuk dilakukan. Pasukan bisa mati karena panas dengan sangat mudah. Jadi sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan invasi darat. Seperti yang saya katakan, Iran tidak percaya bahwa Amerika akan benar-benar melakukannya. Mereka yakin kalau Amerika memutuskan untuk melakukan invasi darat, itu akan terjadi pada akhir bulan September atau setelahnya, saat suhu mulai turun. Masih panas, terutama wordt skarn in zo'n sulet sang beduk bagi semedes tap frustrating. Moral, Preten memory gain habits the war idi redenston swol chamber. I'm sure the U.S. Soldiers in the region, their morale is very low because Iranian soldiers they go home. Karena tentara Iran, mereka bisa pulang, bahkan di daerah yang lebih sulit dekat kawasan Teluk Persia, sulit dalam arti panas dan kondisi ekstrem di sana. Tapi untuk pasukan Amerika, mereka ditempatkan dalam kondisi yang benar-benar berat. Peralatan mereka juga tidak terlindungi dengan baik. Ada badai debu, panas, kelembapan. Panas seperti itu jelas tidak baik untuk peralatan apapun, termasuk ratusan miliar dolar nilai perlengkapan yang sudah dibawa ke wilayah itu. Jadi, pola yang terlihat adalah pasukan bersenjata yang berniat ingin melakukan operasi darurat. Apakah mereka kenar atau tua saya bro? Tapi Iran serang kan sangat gerang itu youth and through bursted coat. They are prepared for land war. They've been preparing for decades. Mereka sudah mempersiapkan diri selama puluhan tahun. Iran, kita pernah bahas ini waktu perang 40 hari di acara Anda, saat saya bilang bahwa sebenarnya Iran ingin Amerika melakukan invasi darat. Dan hal yang sama berlaku sekarang, karena mereka merasa kalau ada invasi darat, mereka yang akan menang. Iran yang akan menang. Iran akan membiarkan mereka mengambil beberapa pulau, membiarkan mereka menguasai sebagian wilayah daratan, kemanapun mereka mau. Dan para tentara Amerika yang sangat tentaan, sesat mereka baik kesultids word sulit. Karena setelah with weights at least acute riri. Kuwait is far away, Bahrain is far away. Bahrain itu jauh. Logistik untuk sebuah operasi di sana akan sangat sulit dan juga sulit untuk dipertahankan. Jadi orang Iran percaya kalau Amerika melakukan operasi darat, perang justru akan berakhir lebih cepat, karena itu akan menjadi kekalahan terakhir. Tapi waktu itu hal itu tidak terjadi, dan sekarang Iran sedang mempersiapkannya. Mereka hanya terkejut, dan Amerika fit saya tinggal antara emergency youth yang bersais the leafes darat dan duit semrain iker dari Urbraman, all back to Blythe, is bezimler bulan September. Well, if the US would do a land invasion, and again, Kalau Amerika Serikat benar-benar melakukan invasi darat, dan ya, saya juga melihat laporan yang sama, jelas setiap hari kita lihat Kuwait dan Bahrain, terutama terkena dampak yang sangat berat. Tapi pertanyaan terakhir saya sebenarnya tentang Arab Saudi. Sejauh mana, menurut Anda, mereka mungkin akan ikut terlibat dalam operasi seperti itu? Karena kalau tujuannya misalnya, merebut pulau-pulau Iran, atau bahkan mencoba menyerang daratan Iran, esasnya mereka bersimfut to avoid the important of talisman. you would think they would need the Saudis. You know, Glenn, the real issue, I think, it was just announced. Kau tahu Glenn, masalah sebenarnya, menurut saya, baru saja diumumkan lagi beberapa jam yang lalu oleh militer, kalau infrastruktur penting Iran diserang, mereka akan menghancurkan semuanya. Mereka juga sudah mengatakan hal itu selama perang 40 hari. Tapi kalau ada invasi darat, itu berarti secara otomatis akan menghancurkan infrastruktur penting. Karena kalau kau mengambil wilayah, kau pasti akan merusaknya.
Jadi saya pikir semua negara ini sedang berada dalam risiko. Dan khususnya Arab Saudi sangat berisiko dari arah Laut Merah dan juga dari Yaman. Saya tidak melihat, maksud saya masalahnya Glenn, negara-negara ini sadar bahwa kepentingan mereka bukanlah berperang melawan Iran. Tapi dalam kasus Kuwait dan rezim di Bahrain, mereka, ya mungkin rezim di Bahrain itu sangat bergantung pada dukungan Amerika untuk bisa bertahan. Tapi Kuwait dan Bahrain memilih bersikap sikap spaming sang musata terhadap Iran. Minuman Kulturifer. in these during the last few weeks. But if there is a land war, Tapi kalau sampai terjadi perang darat, Iran tidak akan terus fokus hanya pada dua negara itu. Kalau infrastruktur penting, Iran di pulau-pulau itu diserang, atau kalau Amerika Serikat mendudukinya, saya rasa Iran tidak akan menahan diri. Iran pasti akan membalas. Dan pihak militer sudah bilang semua infrastruktur penting di kawasan itu akan dihancurkan. Kalau itu terjadi berarti berakhir sudah bagi negara-negara itu. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan juga Oman, karena mereka sekarang membantu Amerika. Mereka tidak akan bisa bertahan kalau Iran menyerang infrastruktur penting mereka, karena negara-negara itu adalah negara gurun. Maksud saya, Iran itu negara yang sudah pernah kamu kunjungi. Iran punya hutan, punya sungai, punya pegunungan. Iran memang punya gurun, tapi juga punya semuanya. Iran hampir bisa memenuhi kebutuhan pertaniannya sendiri, meskipun ada sanksi. Kalau bukan karena sanksi, Iran bukan cuma akan mandiri, tapi bisa lebih dari itu. Tahun ini kita punya hasil yang cukup bagus, sedikit di atas rata-rata. Padahal 3-4 tahun terakhir kita mengalami kekeringan. Jadi kalau sampai terjadi perang besar, kalau mereka mencoba merebut wilayah Iran, atau mulai menyerang infrastruktur penting Iran, seperti yang pernah diancam Trump, Iran sebenarnya tidak ingin ke arah itu. Tapi itu akan berarti perang total. Dan kita sudah lihat, saya yakin kamu juga sudah lihat rekaman serangan rudal dan drone Iran dalam beberapa hari terakhir. Sangat presisi, lebih baik dari sebelumnya. Jelas sekali kemampuan rudal Iran terus meningkat, baik dari segi kualitas maupun jumlahnya. Dan Iran bisa dengan mudah menghancurkan aset-aset utama penghasil minyak, aset penghasil gas, juga pembangkit listrik utama. Jumlahnya tidak banyak di negara-negara itu. Semuanya besar dan letaknya dekat dengan perbatasan Iran. Iran bahkan tidak perlu menggunakan rudal jarak jauh. Faktanya dalam beberapa hari terakhir, Iran hanya menggunakan segelintir rudal jarak jauh. Mereka lebih banyak memakai rudal jarak pendek, menengah, dan juga drone untuk menyerang. Hanya dalam beberapa kesempatan saya jebo, mungkin sekadar untuk latihan, mereka menggunakan rudal jarak jauh. Jadi menurut saya bahaya terbesar. Arab Saudi berada dalam posisi yang sangat berisiko karena satu-satunya negara yang masih mengekspor minyak lewat Laut Merah dan Selat Hormuz. Itu sudah nggak mungkin lagi sekarang. Tapi langkah itu justru memusuhi Yaman, dan orang-orang Yaman nggak akan mundur. Di sisi lain, kalau Amerika Serikat melakukan invasi darat, itu berarti secara langsung menargetkan infrastruktur penting Iran, karena wilayah itu akan diambil alih. Dan kalau Trump benar-benar melaksanakan ancamannya untuk menyerang jembatan dan pembangkit listrik Iran, saya rasa negara-negara itu mungkin akan berhenti ada. Dan ingat, dalam suhu panas itu, orang-orang harus segera pergi. Mereka harus pindah ke Irak atau Yaman atau Suriah. Tapi yang jelas, mereka nggak bisa tinggal di sekitar Teluk Persia. Ini luar biasa. Menurut saya, salah satu pelajaran penting dari perang melawan Iran adalah bahwa ilusi bisa mengendalikan eskalasi itu sangat berbahaya. Dan saya rasa Amerika Serikat masih belum benar-benar memahami pelajaran itu. Seperti yang kita lihat sekarang, perang ini bisa dengan cepat menjadi lebih dalam dan lebih luas. Ya, situasinya memang menarik.
Saya sendiri tidak melihat ada opsi militer untuk Amerika Serikat. Jelas, yung marangas juga terlihat niyan sejak awal. Itu sebab merentiger 20 years sumaymol at siste, jendela diplomasi pun mahal untuk utupet. Ya, ini situasi yang luar biasa. Bagaimanapun juga, saya sudah menghabiskan 1 jam dari guys. I would have taken an hour of your day. You have any? Yeah, just one final point. Yeah. I think the reason Satu hal terakhir, saya rasa orang Amerika tahu bahwa ini adalah langkah yang bodoh. Dan secara geografis, wilayah itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Lagi pula, kalau negara-negara itu benar-benar runtuh, artinya kita akan masuk ke depresi ekonomi global yang jauh lebih parah dibandingkan tahun 30-an. Irak akan jauh lebih aman, Yaman akan jauh lebih aman, dan tentu saja Iran juga akan jauh lebih aman dibandingkan tetap berada di semenanjung Arab dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau sampai runtuh, itu akan jadi kehancuran yang tidak bisa dipulihkan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa ini terjadi? Kenapa Amerika Serikat melakukan hal ini? Saya rasa ini kembali ke apa yang Joe Kent katakan di awal, waktu dia menyerahkan surat pengunduran dirinya di awal perang. Dia adalah orang yang diangkat oleh Trump. Posisinya sangat tinggi di dunia intelijen, hampir setinggi yang bisa dicapai. Dia bilang, ini semua karena lobi Zionis dan mesin politik Israel. Mereka yang menginginkan perang ini. Kalau kita tambahkan dengan kesombongan dan arogansi Trump, ditambah keyakinan tentang keistimewaan Amerika, itulah satu-satunya alasan kenapa semua ini terjadi. Kalau tidak, pada dasarnya yang Trump lakukan sekarang adalah berjudi besar, berharap entah bagaimana, secara ajaib dia keluar sebagai pemenang. Tapi itu tidak akan terjadi. But that's not what's going to happen. So either and that's why I think what Vance said in the interview. Dan itulah kenapa saya pikir apa yang dikatakan Vance dalam wawancara itu, meskipun omongannya soal Iran, katanya satu kelompok fanatik, satu kelompok orang gila, dan satu kelompok orang waras. Ya, dia perlu ngomong begitu supaya nggak kelihatan seperti berbalik melawan Trump. Dia cuma mengulang narasi itu. Tapi menurut saya, Vance sadar kalau kapal ini bakal tenggelam, dan dia harus turun dari kapal itu. Mungkin dia juga melihat dirinya sebagai orang yang bisa menyelamatkan kapal itu. Tapi ya, itu nggak masuk akal. Dan menurut saya, pernyataan Vance juga menunjukkan bahwa para Demokrat di DPR dan Senat yang menolak dana yang mau diberikan ke Departemen Perang, itu juga mencerminkan hal yang sama. Karena jelas mereka tahu sesuatu yang media nggak mau sampaikan ke rakyat Amerika. Lewis galang skeza Paul na Wakanwathi, Rumath Gams over the Moig de Braced, waited goodbye. Thank you for having. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya harap kalau nanti saya kembali, kita bisa membahas skenario yang lebih optimistis. Scenarios.